Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yanca Haryadi, panggil aja Yanca. Masih tetap di channel Mas Brindil. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, udah subscribe, like dan komen. Terima kasih banyak telah mendukung channel ini. Ya maaf, cuman saya bilang makasih. Dan makasih banyak udah bersedia menonton cerita horor dari saya. Kita ke part 2. Nah, kan jelang seharinya itu orang itu kan terus beli segala apa TV, baju-baju buat anaknya itu kan, karena ya sebenarnya mah yang minta tolong itu tahu kalau waktu proses bapaknya Ari minta nomor togel itu anaknya nyampe ketempelan hampir mati gitu ya kan, karena deket. Kalau dulu emang ada yang namanya penyakit setip dulu, kalau sekarang kan udah jarang. Dulu kan banyak anak-anak pada setip, cuman kan jalannya beda antara setip sama ketempelan yang begitu gitu loh. Dan setiap kali itu karena bapaknya adik kan emang lagi nyari begitu, otomatis kan nggak di rumah ya. Kalau ibunya adik kan emang waktu itu kan seorang diri dalam artian anaknya kan masih kecil gitu loh. Arinya itu makanya kalau nggak salah jarak sekitar 4 tahun. Hari setahun berarti anaknya 5 tahun, kecil dong, jadi bingung gitu loh. Jadi setiap kali Arinya ketempelan begitu atau rame tetangga yang namanya di kampung, apalagi dulu. Kalau sekarang kurang tahu ya, masih, tapi kayaknya tetaplah masih lah saling ngebantu gitu ya. Itu benar-benar itu tetangga nyampe bapaknya Ari, waduh gimana nih orang, kata Ari itu ya, bapaknya Ari nyampe, gimana ini orang, padahal mah bapaknya Ari nggak minta duit, nggak minta ibaratnya duit fee lah gitu ya, duit fee atau duit imbal balik rasa terima kasih, kagak. Cuman pengen tahu kebeli apa kagak gitu loh, pengen dengar kabar kebeli apa kagaknya doang gitu loh. Di situ jadi setiap kali begitu si Arinya itu, nah lepas umur 2 tahun si Arinya alhamdulillah udah enggak dalam artian biarpun bapaknya Ari masih nyari togel, nyamperin demit, nyamperin hantu ya, manggil hantu terus minta togel begitu, Arinya udah nggak digangguin. Mungkin di situ kalau menurut saya pribadi sih, mungkin di situ emang karakternya ya, daya tahan jiwanya Ari itu mungkin ada lebih sedikit ya dibanding anak-anak lain. Jadi udah nggak kental bisa nangkis secara alami gitu ya, gitu. Jadi ya selang terus begitu tetap punya, kan tadi Ari kan anak 3, cuman anak pertama meninggal kan jadi nomor 2 ya. Begitu punya anak nomor 4 terus jadi nomor 3 dong, karena yang nomor 1 udah meninggal. Tetap bayi pun begitu gitu loh, waktu masih bayi setiap kali bapaknya Ari minta togel, manggil hantu terus minta tuh, itu kan sebenarnya mah serem cara itunya mah. Kalau kayak hantu peri itu dia dipangkuin dulu tuh, udah dipanggil mungkin syaratnya pakai kembang, pakai dupa gitu ya. Itu dipangku di sini, katanya diusap-usap rambutnya, ntar di bagian rambutnya itu
keluar tuh angka, katanya tuh keluar angkanya. Nah itu kalau dia hanya ngasihnya 3 angka, 4 angka, tapi kalau 2 angka jarang kalau 2 angka gitu loh. Tuh, tapi ya alhamdulillah bapaknya Ari udah lama sih nggak ngituin lagi ya, karena emang mungkin udah dibuang, walaupun masih bisa masih bisa manggil begitu, tapi udah nggak pakai yang namanya buat mintain togel begitu loh ya, karena mungkin ngerasa udah capek kali ya, terus kasihan juga ke anak kan itu kan. Itu berserang sebenarnya itu nyampe hari beranjak dewasa lah ya, ABG berarti ya, umuran SMP SMA berarti ABG SMP ya, umuran SMA lah si harinya ya, itu baru bapaknya berhenti, karena mungkin nggak enak juga, anaknya udah gede, udah tahu sono sini gitu ya, mungkin takut anaknya malu apa begitu kan ya, jadinya berhenti itu. Tapi tetap kalau ada apa-apa begitu, si bapaknya Ari masih kadang-kadang semacam kayak rumah dikosongin 3 hari, terus ada yang nungguin, ada yang nempatin secara nggak sengaja gitulah ya, dikosongin 3 hari dalam artian pergi gitu ya kan, suka ada yang nemplok dalam artian yang tadinya nggak ada di situ jadi ada di situ gitu loh. Kalau yang tahu panggilin bapaknya Ari tuh, dipanggilin, maksudnya minta tolong, itu dibilangin lah, suruh diusir gitu kan. Kalau bapaknya Ari kan emang nggak bisa dalam artian dia maksa, kompromi, pindah ya gitu kan, mau di tempat yang mana gitu, ntar diantar gitu bapaknya Ari. Dan situ ya alhamdulillah sekarang walaupun keadaan ekonomi bapaknya Ari tetap dalam kondisi pas-pasan, tapi tetap alhamdulillah nggak pernah yang namanya beli sendiri. Alhamdulillahnya saya dengar gitu ya, dalam artian alhamdulillahnya itu ya, walaupun itu perbuatan yang kurang benar, tapi ada alhamdulillahnya gitu ya, ada alhamdulillahnya itu nggak mau beli sendiri. Jadi dari Ari pun nggak ya, maksudnya nggak ikut jalur bapaknya yang suka begitu ya. Alhamdulillah Arinya juga nggak kayak bapaknya ya, wajar lah untuk kayak anak-anak sewajarnya, maksudnya dalam artian nggak lihat begituan lah ya, nggak bisa lihat begituan apalagi manggil gitu kan. Itu kalau untuk anak sekarang kan dibilang indigo ya, kalau orang dulu mah enggak, soalnya bisa dipelajarin gitu, kata bapaknya Ari gitu ya, bisa dipelajarin, biarpun kita nggak bisa begitu, kita pelajarin bisa katanya, kata bapaknya Ari. Sempat sih ya, yang namanya Ari kan teman saya ya, otomatis saya juga sempat ngobrol dong sama bapaknya Ari dong gitu kan ya, itu ya sempat ngobrol-ngobrol tentang yang itu nomor juga ya. Itu ya sebenarnya ya bapaknya Ari nggak demen dengan berat hati sebenarnya mah, dengan berat hati dalam artian nggak sepenuh hati dia mau mintain gitu ya, karena dia sendiri juga tahu lah sebenarnya mah kalau itu kurang benar. Andaikan bapaknya Ari itu punya duit, mungkin bisa nolong pakai duit ya, karena kondisinya bapaknya Ari pas-pasan, mungkin dia pengen nolong orang, karena dia udah otomatis lah sembari nangis walaupun cowok ya. Saya juga dapat cerita dari Ari pernah lihat gitu loh, kalau yang minta itu nyampe nangis karena udah saking mentoknya pikiran gitu loh. Kayak bapaknya Ari kan nggak tega jadinya gitu loh. Itu yang kadang bikin dulu karena ngelihat nangis, yang namanya tetangga gitu ya, tetangga ya, walaupun rada jauh, yang namanya di kampung kan tetap rada jauh pun dekat, soalnya tiap hari ketemu, nggak kayak di kota kan. Kalau di kota kan biarpun dekat kadang nggak ketemu setiap harinya ya,
di situ. Ya mungkin cukup segitu ceritanya. Untuk lain waktu mungkin bisa cerita yang lain. Dan buat teman-teman yang punya cerita horor nyata, nyata dalam artian benar-benar ngalamin ya, jadi biar asik gitu loh, biar asik dalam artian kita dengarnya juga bukan dongeng ya, karena dia orang karena ngalamin gitu loh. Tinggal WA di kolom deskripsi ntar ya. Ngobrol di sini bareng nih narasumber gitu. Kalau saya terus yang ceritakan bahasanya belepotan, cara bawainnya ya kan kurang lihai lah, yang namanya orang baru, orang kampung baru belajar bahasa Indonesia udah laguan, atau kata orang di sini mau belagu ya, belagu apa, buka YouTube pakai bahasa Indonesia kan, atau belepotan bahasanya. Dimaklumin aja ya. Dan jangan lupa tekan subscribe, like, dan komentar. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.